Saat anak-anak sibuk dengan dunianya, para orang tua juga sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Savana dan Dario duduk bersama para orang tua, sedangkan di kanan kiri meja keluarga besar Dario satu persatu duduk di sana. Aku ingin sekali menyewa gedung ini untuk ulang tahun putriku bulan depan, tapi penuh. Dario bisa nyewa gedung ini pasti gara-gara dekat sama Albian. Secara kan gedung ini milik Margareta, ucap Ellen mengawali pergibahan. Iya, ini semua kan milik Margareta. Coba aja Sia dan Margareta masih hidup, terus Sia masih menjadi istri Dario, kita pasti mudah nyewa gedung ini atau gedung lainnya. Kamu tahu kan, properti milik Margareta sangat banyak, sahut Cindy. Paling tidak kalau Dario mau menikah lagi, nikah sama yang lebih kaya lah, atau paling tidak harus sepadan dengan Gamalan. Lah ini malah sama perempuan dari panti asuhan yang asal usulnya nggak jelas, ucap Belinda. Tapi hebat juga loh si Savana itu. Kalian tahu sendiri kan, dulu betapa bencinya Helen pada Savana. Terus sekarang lihat tuh, Helen jadi perhatian banget sama Savana. Heran Helen. Iya, aku juga heran, sahut Cindy. Ayumah yang posisinya paling dekat dengan meja mereka mendengar semua pembicaraan mereka, sedangkan Savana dan Helen yang duduk di posisi agak jauh tidak mendengar, atau mungkin Helen sengaja mengajak Savana berbicara agar fokus Savana tertuju pada Helen, sehingga Savana tidak mendengarkan kata-kata jahat dari keluarga Gamalan. Ayumah mengepalkan tangan kuat, rasanya Ayumah ingin menampar mulut mereka dengan meja. Lalu MC membuka acara dan menyambut semua tamu yang datang. Sebelum acara ini, mari kita lihat video dokumenter Nona Savana. Savana terkejut tidak menyangka akan ada pemutaran film dokumenternya. Tanpa Savana tahu, Ayumah dibantu semua orang termasuk Bu Liliana untuk mengumpulkan foto dan video Savana. Lampu gedung perlahan meredup dan semua orang fokus ke layar besar LCD yang muncul di layar. Savana kecil tersenyum ceria, begitu polos dan apa adanya. Savana, apa impian terbesar kamu? Tanya Bu Liliana dari balik kamera. Aku mau punya keluarga, aku mau punya ayah dan ibu seperti teman-teman di sekolah. Savana kecil tersenyum, senyum yang selalu dia hadirkan dalam keadaan apapun, bahkan dalam tangisnya pun Savana selalu tersenyum. Bersama senyum itulah Savana bisa melewati hari-hari sulitnya. Video berganti saat Savana sudah duduk di bangku SMP. Ayumah mendapatkan video itu dari dokumentasi SMP Savana, dan hanya video itu yang Ayumah dapatkan. Di video itu, Savana ada di acara akhir tahun sekolah dan kelulusan SMP. Savana menjadi lulusan terbaik. Dia bersama dua orang temannya naik ke panggung. Silahkan orang tua siswa ikut naik, ucap kameramen. Ayah dan ibu kedua teman Savana naik ke panggung, sementara Savana kecil berdiri sendirian, masih dengan senyuman manisnya. Savana tidak pernah mau menunjukkan kesedihannya di depan semua orang. Savana, di mana orang tua kamu? Tanya kameramen. Orang tua? Savana tersenyum. Sekarang ibu dan ayah ada di suatu tempat. Kami terpisah sementara, tapi aku yakin suatu hari nanti aku akan bertemu mereka. Tapi sekarang aku sendirian dulu. Savana selalu percaya setiap ucapan dan kalimatnya akan didengar oleh Tuhan. Karena itu, setiap ditanya orang lain tentang keberadaan ayah dan ibunya, Savana tidak pernah menjawab dirinya anak yatim.
dan piatu. Savana selalu menjawab orang tuanya masih hidup dan suatu hari nanti mereka akan bertemu, dan ucapannya benar-benar terkabul. Hari ini Savana bisa bertemu kedua orang tuanya. Video berganti menjadi video saat Savana sudah remaja, kelas 2 SMA. Di sana Savana sedang menari tarian kontemporer. Ayuma mendapatkan video itu dari sekolah tari Savana. Savana, lihat sini. Halo Miss Giselle. Savana remaja melambaikan tangan dan tersenyum ceria. Miss, rekam aku ingin menari. Aku ingin mempersembahkan tarian ini untuk Papa jika suatu hari nanti aku bertemu mereka. Oke, Miss, rekam ya. Savana remaja pun mulai menari dan mulai menggerakkan tubuhnya sesuai dengan irama musik. Tubuhnya lentur dan gerakannya luas sekali. Sepanjang menari Savana terus tersenyum, tapi air mata tak hentinya mengalir. Savana, are you okay? Tanya Miss Giselle. Iya Miss, aku baik-baik saja. Aku membayangkan sedang menari di depan ayah dan ibu. Jangan khawatir, tangisku ini tangis bahagia. Tolong terus rekam aku Miss. Tiba-tiba Savana terjatuh. Savana, Miss Giselle meletakkan video di lantai, lalu berlari menghampiri Savana dengan kamera masih menghadap pada mereka. Kamu gak apa-apa? Kaki kamu sakit? Savana tidak menjawab, tapi tangisnya semakin kencang. It's okay, menangislah. Tangis Savana pecah dalam pelukan Miss Giselle. Saat itu bukan kakinya yang sakit, tapi hati yang terlampau sakit karena merindukan kedua orang tuanya. Miss Giselle memeluk Savana dan setelah itu video berakhir. Lalu potongan video lain muncul, video pernikahan Savana dan Dario, dan dalam balutan gaun pernikahan yang sangat cantik. Savana berjalan ke arah Dario sambil menggenggam tangan Azam dan Azura. Bibirnya menyunggingkan senyum paling bahagia dari sekian banyak senyum yang pernah Savana tunjukkan. Dedi, Mami bersatu, suara Azam diikuti teriakan bahagia Azura saat Dario dan Savana selesai bertukar cincin. Kemudian video berganti saat seseorang sedang tidur dan Dario diam-diam merekam. Sayang, cantikku, Mas Dario, aku masih ngantuk. Masih. Dengan mata terpejam, Savana mendorong kamera Dario, tapi Dario tetap iseng dan merekamnya. Sayang, aku ingin mengabadikan wajah cantik kamu. Cantik apa sih Mas? Baru juga bangun tidur, yang ada ileran sama berekan. Savana menarik selimut hingga menutupi seluruh wajahnya. Dario tertawa, lalu mematikan kamera tepat saat Dario hendak mencium Savana. Video kemesraan pasutri itu pun berakhir. Savana menoleh pada Dario dan menggenggam tangannya. Kamu iseng sekali Mas, memasukkan videoku yang itu dan ditonton semua orang. Dario tersenyum. Semua orang harus melihat betapa cantiknya istriku meskipun baru bangun tidur. Savana hanya bisa menggelengkan kepala lalu menatap ke arah layar lagi. Savana pikir video sudah selesai, tapi ternyata tiba-tiba muncul film dokumenter tentang kisah Abian, Ayumah dan Margareta yang diperankan oleh orang lain. Kisah itu menceritakan Margareta yang menculik Ayumah dan mencoba melenyapkannya. Lalu Ayumah kabur dan melahirkan dengan cara yang menyakitkan. Tepat setelah melahirkan, dia dikepung bodyguard Margareta lalu ditolong Melvin, kakak Matthew, dan melarikan diri. Namun naasnya kakak Matthew meninggal setelah meletakkan baby Savana di depan panti asuhan. Ayuma melarikan diri lagi dan dikejar beberapa bodyguard hingga Ayuma kecelakaan. Film dilanjutkan dengan kisah Ayuma yang
menikah dengan Viden dan Abian menikah dengan Margareta. Di film itu juga ditunjukkan rencana-rencana licik Margareta menguasai harta Ayumah dan melakukan pelenyapan. Kemudian video selesai dan muncul video Ayumah dan Abian. "Savana putriku," ucap Abian yang seketika membuat ruangan riuh. Tidak ada yang menyangka Savana putri Abian. Lalu muncul foto undangan pernikahan atas nama Abian Bagaskara dan Ayumah Barak. Lalu muncul lagi foto wedding Abian dan Ayumah. Foto berganti lagi dengan foto Abian mencium perut Ayumah yang membesar. "Maafkan papa terlambat menyadari kamu putri papa," ucap Abian. "Maafkan mama juga karena mama menitipkan kamu ke panti asuhan dan tidak bisa melindungi kamu." Semua orang sontak saja terkejut dan berbisik-bisik heboh. Mereka sama sekali tidak menyangka Margareta dan Sia yang mereka kenal sebagai yang sangat baik tega melakukan itu. Setelah puas terkejut, mereka langsung diam dan tidak berkomentar lagi. Lalu hening cukup lama. Kemudian lampu-lampu berubah agak terang dan tiba-tiba muncul Liliana membawa kue ulang tahun, sementara anak-anak panti asuhan membawa lilin-lilin kecil. "Happy birthday!" Liliana dan anak-anak kompak bernyanyi untuk Savana. Savana tak kuasa menahan tangis. Savana pun berdiri dan berlari kecil ke arah Liliana. "Bu Liliana," Savana memeluk Liliana. "Jika ada orang yang paling berjasa dalam hidup Savana, Liliana lah orangnya. Beliau ibu panti asuhan yang sangat baik pada Savana, yang merawatnya dari kecil sampai remaja. Savana beruntung memiliki Liliana." "Selamat ulang tahun Bu Savana," ucap anak-anak panti asuhan. "Terima kasih semuanya, terima kasih banyak." Lalu semua orang berdiri yang menyanyikan lagu ulang tahun untuk Savana. Savana tak kuasa menahan tangis setelah menyanyikan lagu ulang tahun. Savana make a wish lalu meniup lilin. Setelah itu Savana memberikan kue pertama untuk Liliana, kue kedua untuk Azam, kue ketiga untuk Dario, kue keempat untuk Ayumah, Abian, Arsen, Helen, dan seterusnya. Savana, Abian menghampiri Savana, begitu juga Ayumah. "Mama, papa," Savana memeluk kedua orang tuanya dengan erat. "Mami," Savana melepas pelukan pada kedua orang tuanya dan menatap putranya. Dario pun menggendong Azam dan Savana memeluk mereka. "Aku menyayangi kalian." "Azam juga sayang Mami." Azam mencium pipi kiri Savana. "Aku juga menyayangimu sayang." Dario mencium pipi kanannya. Savana tak kuasa menahan tangis dalam hati. Savana tak hentinya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan setelah sekian banyak penderitaan yang hadir dalam hidupnya. Atas buah kesabaran dan kelapangan dadanya menerima takdir, Savana memetik hasil yang begitu manis. Tuhan memberinya hadiah seindah ini. Savana bisa kumpul dengan kedua orang tuanya lagi, memiliki suami yang begitu menyayanginya, dan anak sebaik Azam. Savana merasa kebahagiaannya sudah lengkap sekarang, akan semakin lengkap lagi setelah baby-baby dalam perutnya lahir. Savana tidak sabar menunggu kelahiran anak-anaknya.